Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,13%. Dengan total market cap mencapai di 1,08 triliun US dollars, peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,07% dan penurunan volume sebesar 11,19%. Untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 0,93% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka 28.230. Jadi angka 28.500 masih menjadi masalah untuk Bitcoin ya. Untuk Ethereum terjadi koreksi lebih signifikan sebesar 1,29%. Lalu untuk BNB terjadi koreksi 1,5%. XRP terjadi koreksi sebesar 1,4%. Solana 2,8 dan seterusnya. Artinya pada hari ini kita bisa lihat ya, sama-sama turun semua, tetapi lebih parah altcoins. Jadi saat Bitcoin dominance meningkat, itu bukan berarti BTC naik ya. Ada kemungkinan juga BTC bisa drop, tetapi dropnya lebih kecil, begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke economic calendar. Kita geser ke sini ya. Kita geser ke GMT+7. Dan pada hari ini, tanggal 19 Oktober, hari Kamis, kita cek ada yang penting atau enggak dari US. Kalau kita lihat di sini dari US itu akan keluar nanti initial jobless claim jam setengah 8. Untuk initial jobless claim, harapan kita adalah dia itu lebih tinggi daripada ekspektasi ya. Karena higher than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Jadi kita ingin dia itu lebih tinggi daripada 212.000. Nah, untuk lebih malamnya, sama-sama setengah 8 ya. Philadelphia Fed Manufacturing Index, untuk ini harapannya adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Ya, maka dari itu kita ingin dia lebih rendah daripada minus 6,4 ya. Nah, selanjutnya lebih malam lagi akan ada existing home sales ya. Untuk ini harapan kita itu adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi juga ya. Berarti lebih rendah daripada 3,89 juta ini kayaknya ya. Nah, udah gitu nanti malam nih, ini ekstra penting, jam 11 malam akan keluar speech-nya Jerome Powell. Nah, untuk ini tentunya nggak ada forecast ya. Tapi harapan kita adalah semoga ada rencana untuk untuk mulai memotong interest rate begitu, atau minimal gini deh. Kalau memotong interest rate kayaknya tahun ini kemungkinan besar sulit lah ya. Kalau kejadian itu bisa bullish banget. Tetapi harapan kita yang lebih realistik adalah semoga tidak ada rencana untuk peningkatan lagi interest rate gitu. Jadi speech-nya kalau bisa sifatnya itu dovish begitu ya. Itu jam 11 malam. Jadi pada hari ini hati-hati ya, ekstra banyak nih ya, ada 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya kita akan geser ke ini ya, news. Untuk news ini ngomongin soal spot Bitcoin ETF. Jadi menurut CryptoQuant ya, kemungkinan besar apabila ETF approval ini dilakukan, apalagi bersamaan, bisa menambah 1 triliun USD ke crypto market cap begitu ya. Nah, jadi kalau bisa seperti itu tentunya ya otomatis akan luar biasa besar. Jadi buat gini deh sebenarnya ya, gue udah pernah bahas beberapa kali sebelumnya. Nanti mungkin kalau sudah semakin mendekati ke deadline untuk semua di approve atau enggak, gue akan bahas lebih pentingnya lagi ya. Tapi intinya kalau lo penasaran bisa lihat sendiri chartnya dari spot ETF emas gold ya. Di awal 2000-an lu lihat sampai 2010-an ya. Kita bisa di situ emas dengan luar biasa meningkat dengan tajam. Nah, makanya di masa-masa itu semua orang bilang udah beli emas nggak akan mungkin salah. Nah, kenapa? Karena dia tiba-tiba punya spot ETF. Nah, kebayang emas itu jauh lebih regulated ya, dan bisa dibilang udah berat waktu itu market capnya. Nah, kali ini Bitcoin masih jauh lebih ringan dibandingkan dengan emas dan bisa dibilang memiliki cukup banyak sifat-sifat yang mirip seperti emas, tetapi lebih ya even better gitu kesannya ya. Nah, maka dari itu possibility untuk meningkat dengan sangat tajam dalam mungkin 1 dekade lagi-lagi mungkin bisa terulang untuk Bitcoin ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini ngomongin soal reclaim nih ya. Jadi urusan reclaim dari Bitcoin itu masih sama seperti kemarin-kemarin, yaitu di angka 30.000 sampai 31 ribuan. Sudah beberapa kali di retest dan di sini sudah 200 hari ke ya bisa dibilang di bawah dari range ya, di bawah dari range yang low di sini. Di bawah dari 31.000.
Nah, sekarang kalau kita lihat di sini RSI-nya mulai breakout. Apakah ada kesempatan untuk Bitcoin bisa reclaim? Karena breakout ini literally terjadi karena yang kemarin itu news si ETF yang ternyata hoax ya. Nah, kalau sampai ini benar-benar bisa terjadi, ada kemungkinan reclaim gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kemarin dengan sangat jelas ya dia masih ke reject oleh 28.500 untuk ke berapa kali nih? Untuk ketiga kalinya ya. Nah, jadi ya sama seperti kemarin PR untuk Bitcoin di daily adalah bertahan di atas dari 28.000. Kalau itu bisa terjadi, apalagi bisa sampai hari Senin, that's really good ya. Nah, PR untuk weekly-nya apa? Jelas ya, bertahan di atas dari bull support band. Kalau bisa sampai terjadi seperti itu, berarti Bitcoin berhasil reclaim ya. Nah, tapi jangan salah, kemarin ada yang nanya nih, "Bang, oh sekarang kan udah di atas tuh, berarti udah dong kita bakal naik." Gini ya, belum. Kenapa? Karena belum terjadi reclaim. Ini masih harga running. Kalau running ya kemarin juga sempat di atas dari 200 di sini, ya di atas dari 200 dan lain-lain. Kalau running ini juga sempat di atas. Nah, jadi lagi-lagi kita tunggu sampai 3 hari lebih 21 jam. Alias jam 7 pagi hari Senin ya di minggu depan. Kalau sampai dia daily close di atas dari EMA 200, di atas dari bull support band, nah that's good. Itu yang kita harapkan. Tapi itu baru satu part ya. Reclaim, setelah itu jadikan sebagai support. Retest lagi, nah itu yang penting. Berhasil nggak jadi support? Karena kalau reclaim doang dan gagal jadi support udah pernah kejadian beberapa kali sebelumnya ya. Kita ambil contoh di sini ya. Dia reclaim tapi gagal jadi support ya. Kita ambil di yang kemarin nih. Nah, nih reclaim. Udah gitu apa yang terjadi? Retest. Gagal menjadi support, apa yang terjadi? Lower low ya. Sama seperti di sini ya. Dia reclaim, gagal jadi support, apa yang terjadi? Lower low ya, dan seterusnya. Jadi lagi-lagi PR-nya itu ada dua bagian. Reclaim ya, weekly close di atas dari bull support band, kalau bisa di atas juga dari EMA 200. Udah gitu ngapain? Retest sebagai support. Kalau beneran bisa, nah itu kesempatan kita untuk bisa benar-benar membuat ya higher high lebih tinggi di weekly ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar. Kita bisa lihat di sini sayangnya kemarin terjadi peningkatan dan MA20-nya kembali ditembus ya. Aduh, sedikit menyebalkan nih ya. Semoga apa? Semoga bisa retest lagi ke sini dan gagal ya. Kalau bisa sih secepat mungkin daily close dibawa lagi dari MA20. Itu PR untuk indeks dolar ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini ya. Dan selanjutnya kita akan geser dulu ke sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini Bybit sedang ada event yang cukup baru ya. Ini berlangsung dari tanggal 25 September sampai tanggal 20 Oktober. Di sini kita bisa menangkan berbagai macam hadiah. Yang pertama, token senilai 6.600 USD, ada MacBook, iPhone 15 dan juga motor Honda ya. Seperti apa event ini kita langsung bahas saja ya. Seperti yang gue bahas tadi, grand prize-nya adalah satu motor Honda, dan juga ada satu MacBook Pro, MacBook ya, dan juga ada satu iPhone 15 ya. Nah, cara penggunanya seperti apa? Super simple, ini cara bermainnya seperti Wheels of Fortune ya. Tinggal kita dapatkan tiketnya, kita klik mulai dan dia langsung otomatis mutar. Dan ini hanya untuk di Indonesia saja, jadi buat lo yang di luar dari Indo sayangnya tidak bisa mengikuti event ini ya. Dan hanya untuk pengguna yang sudah ter-KYC di akhir acara. Jadi pastikan buat lo yang mau ikutan acara ini KYC dulu ya. Nah, satu peluangnya ini sangat simple buat orang-orang yang masih baru pertama kali pakai Bybit ya. Lakukan deposit perdana dan juga deposit perdananya lebih dari 100 USD, lo bisa mendapatkan satu peluang untuk undian berhadiah. Selain itu juga buat lo yang perdagangan derivatif lebih dari 50.000 USD, secara volumenya juga bisa mendapatkan satu peluang.
Satu peluang lagi apabila menembus 100.000, menembus 500.000 dan menembus 1 juta USD bisa mendapatkan 2 peluang dan seterusnya. Ya, jadi mungkin yang paling gampang ini ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit boleh pertimbangkan untuk ikutan event ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, dan sekarang kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama di 28.000 lebih $19. Buy limit kedua di MA20 di angka 27.592. Dan buy limit ketiga itu di MA50 di 26.799. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short nih dari tanggal 17 Oktober kemarin. Nah, target TP kita di mana? Target TP kita adalah di 28.000 lebih 19. Buat lo yang lebih konservatif naikin sedikit boleh lah ya. 28.030 boleh dipertimbangkan ya. Oke, nah selanjutnya untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 28.019, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 28.509 di 28.587. Dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya, posisi spotnya masih sama. Buy limit kedua di 1539, buy limit ketiga di 1519. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short ya, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 1567. Target TP kita hari ini sudah nyaris kena di 1539 ya, target TP konservatif. Jadi buat lo yang sudah punya posisi short jangan lupa pasang target TP-nya, pilih konservatif di sini, agresif di sini. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 1539, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1567. Dan sekarang kita geser ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini. Buy limit yang tersisa tinggal di buy limit kedua di 47 sen dan buy limit ketiga di 45 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama, sayangnya pada hari ini belum terjadi retest kedua. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di sini, nah kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 47 sen. Kalau lo mau sedikit lebih konservatif mungkin boleh di sini. Kurang lebih di harga running di 48 sen ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 47 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 49 sen. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini ya, buy limit kita sayangnya udah jebol semua. Jadi kemarin 24 sen secara posisi spot juga tembus. Jadi untuk posisi spot kita stop dulu. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di 24 sen sebagai resisten. Apabila besok terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita coba cek dulu di mana ya. Target TP kita bisa di sini. Nah, ini tuh di angka berapa nih? Kita kasih horizontal line. Di angka 23 sen ya. Itu kurang lebih untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 23 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 24 sen. Dan sekarang kita masuk ke Chainlink. Untuk Chainlink kita bisa di sini untuk posisi spotnya tinggal tersisa di buy limit kedua di $7 lebih 19 sen. Dan buy limit ketiga kita bisa geser sekarang sepertinya ke $6 lebih 87 sen atau 50 ya. Itu kurang lebih untuk spot di Chainlink. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short nih dari tanggal 16 Oktober kemarin. Nah, kita bisa di sini sudah semakin mendekati ke target TP di $17 lebih 19 sen. Jadi jangan lupa untuk dipasang ya target TP-nya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di $7 lebih 19 sen. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Gua ingatkan lagi, pada hari ini akan keluar banyak data penting dari US ya, ada 4. Kita bisa di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, mulai setengah 8 malam. Jadi buat yang konservatif hati-hati, mungkin bisa pertimbangkan untuk TP manual apabila pada jam segini atau dekat-dekat jam setengah 8 belum kena target TP. Dan seperti biasa gue ingatkan jangan pakai uang panas dan jangan over leverage. Dan yang terakhir berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.